Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Para pecinta misteri yang berbahagia, dalam pertemuan kali ini kami akan mengisahkan sebuah kisah misteri, Rina, Penumpang Malamku. Mari kita simak cerita lengkapnya. Namun bagi yang belum subscribe, silakan berikan subscribe-nya. Terima kasih. Sampai di rumah, Pak Rusdi marah besar kepada Rina. Dia tidak bisa terima jika anak sematawayangnya itu dekat dengan pemuda kota itu. Bapak tidak suka kamu dekat dengan dia. Suara Pak Rusdi begitu lantang. Rina hanya tertunduk, tak berani mengangkat wajahnya. Mulai sekarang, kamu tidak boleh bertemu dengan dia lagi. Jangan, Pak. Kak Fandi gak salah apa-apa. Kenapa Bapak gak bolehin Rina bertemu sama Kak Fandi? Mulai kapan kamu berani menentang omongan Bapak? Pak Rusdi benar-benar tidak bisa menahan amarah lagi, hingga dia menggebrak meja, dan Rina pun langsung memekik kaget. Niko sedang duduk di sebuah posko yang ada di sebuah kebun sengon milik warga. Dia temani Raka yang sedang bernyanyi sambil memainkan gitar plong yang dia bawa dari rumahnya. Suaranya memang tak yahut-yahut amat, tapi cukup bisa membuat rileks pikirannya. Seakan bisa melupakan segala isi hati melalui lirik demi lirik yang ia nyanyikan. Niko sedari tadi hanya tersenyum-senyum, bukan karena mendengar suara Raka yang sedang menyanyi, ataupun karena menikmati lagu yang Raka nyanyikan. Tapi pikirannya kini sedang menerawang sesuatu yang entah apa itu. Sejurus kemudian, Niko tiba-tiba tertawa. Raka yang sedang bersenandung pun langsung berhenti karena terkejut mendengar Niko tertawa tanpa sebab. Apaan sih? Udah gila lo ya? Lo tuh yang gila, enak aja. Abisnya tiba-tiba lo ketawa. Gak ada angin, gak ada hujan. Gua punya rencana besar. Gua yakin lo suka. Apaan emang? Niko celingak-celinguk, takut ada orang di sekitar mereka. Dan akhirnya Niko membisikkan sesuatu di telinga Raka. Buset, gila lo ya. Spontan, Raka langsung memekik, membuat Niko langsung menutup mulut Raka sambil mendelik. Bisa gak sih lo? Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Abisnya, lo gila sih. Emangnya, lo gak tergila-gila juga? Ya, gue suka sih sama dia. Tapi gak sejauh itu juga kan harus bertindak. Aduh, kapan lagi coba? Bentar lagi kita sudah pergi dari desa ini. Setelah kita pulang, aku jamin urusan ini akan selesai. Niko begitu meyakinkan Raka dengan rencananya. Secara pribadi, Raka termasuk mahasiswa yang nakal, bahkan termasuk pentolan preman di kampusnya. Maklum, Raka adalah korban dari orang tua yang broken home. Akhirnya Raka pun mau ikut ke dalam rencana Niko. Tapi apa jaminannya? Ngapain pakai jaminan segala sih? Lo kan bisa enak juga nantinya. Ya kalau kita ketahuan. Makanya kita lakukan malam ini. Besok kita sudah pulang dari sini. Raka masih menimbang ucapan Niko. Bagaimanapun, ini termasuk kejahatan bagi Raka karena menjurus kriminal. Lalu bagaimana caranya agar cewek itu bisa kita jebak? Nah, itu. Kita tarik Bayu juga masuk ke rencana kita. Sebenarnya, lo tuh kenapa sih kayak dendam banget sama tuh cewek? Ampe punya rencana gila kayak gini?
Sebenarnya gue dendam sama Fandi, bukan sama cewek kampung itu. Emangnya kenapa? Udah, lo gak perlu tahu. Yang penting lo bisa enak-enakan malam ini. Niko terkekeh, membuat Raka sedikit bergidik mendengarnya. Dia tidak menyangka Niko bisa bertindak sejauh itu pikirannya. Tapi membayangkan hal yang enak-enak itu membuat Raka pantang untuk mundur lagi. Akhirnya mereka memanggil Bayu dan menceritakan rencana itu. Bayu yang dasarnya penakut, sontak dia langsung menolak dengan tawaran mereka. Ogah gua kalau kayak gitu. Goblok amat sih. Masa lo gak kepengen lihat tuh cewek? Ujar Raka. Raka yang tadinya merasa ngeri dengan rencana Niko malah ikut menggebu-gebu untuk menghasut Bayu. Tapi gue gak sejahat kalian juga, bentak Bayu. Halah, dasar munafik. Udah, Bay, gue ngerti sama lo. Lo gak perlu ikut melakukan itu. Tapi gue cuma minta tolong sama lo. Niko akhirnya menengahi mereka. Gue gak bisa tolong kalian kalau rencana kalian sejahat ini. Gak, gue cuma minta tolong tunjukin rumah cewek itu ke gue. Gue gak tahu rumahnya. Jangan bohong lo. Lo kan yang waktu itu ke rumah-rumah warga sama Fandi untuk mengantar undangan saat melakukan penyuluhan kita dulu. Niko kini mulai tidak sabar dengan Bayu. Bayu hanya diam, tak bersuara. Kalau lo gak mau nolong kita, jangan salahin gue kalau lo gak bakal pulang besok. Niko mulai mengancam. Memang dasar Bayu, digertak begitu saja sudah takut. Dan mau gak mau, dia pun ikut ke dalam rencana Niko dan Raka. Pagi itu, Rina sudah bersiap-siap untuk ke kebun. Dia sengaja berlama-lama di dalam kamarnya menunggu bapaknya pergi mencari rumput. Dengan begitu, dia bisa keluar rumah tanpa rasa khawatir dilarang oleh bapaknya. Perkara nanti bapaknya harus marah setelah dia pulang, itu jadi urusan nanti. Yang penting, sekarang Rina bisa bertemu Fandi dan menjelaskan perasaannya yang sebenarnya. Rencana Rina hari ini, dia akan menerima cinta Fandi dan siap menunggu Fandi kembali walau apapun yang terjadi. Dia yakin suatu saat nanti Bapak akan luluh dengan cinta mereka dan merestui hubungan mereka. Rina mengendap-endap, menempelkan telinganya di pintu kamarnya. Sepertinya sudah sepi. Bapak sudah pergi batinnya. Rina pun keluar dari kamar, berjalan perlahan. Mau kemana kamu, Rina? Sontak Rina pun kaget dan refleks menoleh ke belakang. Ternyata Bapak masih belum berangkat. Mau kemana? Kau sudah rapi begini. Rina mau ke kebun, Pak. Ucap Rina terbata-bata. Sejak kapan kamu ke kebun dengan pakaian seperti ini? Bapak Rina mulai curiga karena Rina memakai dress selutut berwarna merah jambu. Apa kau mau menemui pemuda kota itu, ha? Rina tak bisa menjawab pertanyaan bapaknya yang menyudutkan itu. Dia benar-benar kehabisan kata-kata. Mau berbohong juga percuma. Bapak juga tak segampang itu percaya. Akhirnya Rina memilih mengaku saja. Maafin Rina, Pak. Rina benar-benar cinta sama Kak Fandi. Ucapnya lirih sambil menunduk. Namun bagaikan sambaran petir di telinga Pak Rusdi hingga dia sangat marah pada Rina. Apa kamu bilang? Maafin Rina, Pak. Rina langsung bersimpuh di kaki bapaknya. Bangun kamu, Rina. Bapak tidak sudi kamu melakukan hal ini demi pemuda itu. Bangun. Rina masih tetap bertahan sambil memegangi kaki bapaknya. Kak Fandi akan melamar Rina, Pak. Dia sudah janji mau kembali lagi ke sini. Persetan.
Segitu bodohnya kau mau dirayu olehnya. Apa tidak ada pemuda lain selain dia, ha? Tapi Rina cintanya hanya sama Kak Fandi, Pak. Pak Rusdi sudah kehabisan kata-kata. Dia menampar wajah Rina hingga Rina terjerembab dan langsung menarik tangan Rina untuk masuk ke kamarnya. Menghempaskan tubuh Rina ke ranjang, lalu kemudian mengunci pintu kamar Rina dari luar, agar Rina tidak bisa kabur lagi. "Buka pintunya, Pak. Rina mohon," teriak Rina sambil menggedor-gedor pintu kamarnya. "Bapak jahat. Bapak nggak sayang sama Rina." Pak Rusdi hanya diam, duduk sambil menangis. Menyesal karena begitu keras dia memperlakukan Rina, karena selama ini dia tidak pernah sekeras itu pada Rina. Namun, hanya ini yang bisa menyelamatkan putrinya dari pemuda kota itu. Dia yakin pemuda bernama Fandi itu punya rencana buruk pada putrinya. Karena kemarin, sebelum dia menemukan Rina di sungai bersama Fandi, dia didatangi oleh pemuda bernama Niko yang mengatakan bahwa Fandi akan menjahati Rina di sungai itu. Maka tak ayal membuat Pak Rusdi langsung marah dan melarang Rina untuk dekat-dekat dengan Fandi. Sore itu Pak Rusdi membuka kamar Rina. Dia mengantar makanan untuk Rina di kamarnya. Pak Rusdi lupa karena saking emosinya dia sampai melupakan bahwa putrinya itu belum makan dari tadi pagi. Dilihat oleh Pak Rusdi, Rina sedang tidur dengan posisi tengkurap di kasurnya. Pak Rusdi hanya menaruh makanan yang dia bawa itu di meja dekat tempat tidurnya tanpa membangunkan Rina. Dia sungguh tak akan bisa tahan jika melihat kesedihan di wajah Rina. Jadi, Pak Rusdi membiarkan Rina untuk tidur karena hanya itu yang membuat dia bisa tenang, daripada harus membiarkan Rina keluar rumah dan menemui pemuda kota itu. Setelah menaruh makanan Rina, Pak Rusdi keluar dan buru-buru menutup lagi pintu kamar Rina. Tak lupa dia menguncinya kembali. Rina bangun dari tidurnya. Sebenarnya, sedari tadi dia hanya pura-pura tertidur. Dia hanya melirik makanan yang Bapak bawakan untuknya, tanpa memakan sesuap pun. Dia begitu enggan untuk memakannya. Entah mengapa, perutnya sama sekali tidak merasa lapar. Yang dia pikirkan sedari tadi hanya Fandi saja. Dia berharap dia bisa bertemu Fandi saat ini. Andai saja ada keajaiban, pikir Rina. Sore seperti ini, biasanya dia habiskan waktu bersama Fandi di sungai. Namun kini dia harus terkurung di dalam kamar dan tak bisa berbuat apa-apa. Dia begitu sedih. Pasti Kak Fandi sedang menunggu aku, pikirnya. Entah sudah berapa banyak air mata Rina yang keluar. Gelisah karena besok Fandi sudah pulang dan dia belum memberi keputusan atas lamaran Fandi kemarin. "Bapak, kenapa kamu tega sama Rina? Kenapa begitu keras hatimu?" Kini air matanya mulai menganak sungai lagi. Di sungai desa tampak Fandi tengah merenung sambil melihat teman-temannya yang sedang mandi. Mereka nampaknya begitu ceria sambil saling mencipratkan air satu sama lain. Fandi begitu gelisah karena sehari ini dia tak menjumpai pujaan hatinya. Dia yakin pasti Rina tak akan diperbolehkan lagi untuk menemuinya. Fandi begitu murung mengingat kejadian kemarin. Bayu tiba-tiba menghampiri Fandi. "Termenung aja sih, gak mandi loh." Fandi hanya menoleh sekilas, kemudian menatap lurus lagi. Matahari mulai turun dan berwarna oranye kemerahan di ufuk timur. "Kenapa loh?" Yang ditanya hanya menggeleng. "Lagi galau sepertinya." Bayu sebenarnya merasa gelisah dan cemas dengan rencana Niko.
dia juga merasa bersalah pada Fandi. Namun, mengingat ancaman Niko, dia begitu takut. Namun, toh Bayu hanya akan membantu Niko untuk menunjukkan rumah Rina saja. Setelah itu, dia tak akan lagi membantu Niko. Andin datang bersama Vika, Nadia, dan Risa. Mereka sudah berencana akan mandi dan mencuci pakaian di sungai. Karena besok mereka sudah akan kembali ke asal kota mereka masing-masing. Melihat Fandi yang sedang termenung, Andin langsung menghampiri. "Kok nggak ikut mandi? Males? Kalau lu mau mandi, ya sudah mandi sana." "Males. Kalau lu mandi, baru gue mau mandi juga. Ngapain lu ikut-ikut gua?" Sedikit sinis sama Nadia. "Bodoh amat. Suka-suka gue. Ntar bau loh. Kan enak jadi sama-sama bau," ucap Andin sambil terkekeh. "Ih, ogah sama cewek bau. Ih, emang siapa juga yang mau sama cowok bau?" Mereka pun tertawa. Melihat pemandangan itu membuat Niko tambah benci sama Fandi. Tanpa terasa, dia mengepalkan tinjunya dan matanya begitu tajam memandang ke arah Fandi dan Andin yang sedang bersenda gurau itu. Hanya Raka yang faham dengan tatapan Niko. Raka memang sudah diberitahu oleh Niko tentang dendamnya kepada Fandi. Bahkan Niko membuat cerita bahwa sebenarnya Andin adalah pacarnya dulu. Namun karena Fandi, Andin memutuskan hubungan mereka. Dan setelah mereka putus, Fandi malah mencintai gadis lain, yaitu Rina. Wow, sungguh pengarang yang hebat sepertinya Niko. Maka dari itu, Raka akhirnya yakin untuk membantu Niko. "Sabar coy, nanti kita enak-enakan, ya enggak?" Mendengar itu, Niko pun menyeringai dan menatap Raka. Raka pun menimpali dengan senyuman. Malam harinya, Rina mencoba mengetuk-ngetuk pintu kamarnya. Mencoba merayu lagi bapaknya agar mau membukakan pintu kamarnya. Bagaimanapun, dia harus segera bertemu Fandi dan memberikan keputusan padanya, agar hatinya bisa tenang dan tentram kembali. "Pak, buka pintunya. Rina mohon, Pak." Di sisi lain, Rina sudah tak tahan, ingin buang air kecil. "Pak, Rina pingin pipis, Pak. Rina mohon buka pintunya." Namun, tetap tak ada jawaban dari bapaknya. Hingga saking kebelatnya, Rina pun harus kencing di kamarnya. "Ya, gak tahan deh," kata Rina pada diri sendiri. Namun tiba-tiba jendela kamarnya diketuk dari luar. Rina terkejut dan membuka jendela yang berterali bambu itu. Nampak Niko, Raka, dan Bayu sedang berdiri di balik jendela. Rina tambah terkejut melihat mereka yang ada di balik jendela kamarnya. Hingga tak terasa, dia membuka mulutnya dan matanya sedikit melotot. "Rina," Niko menyunggingkan senyumnya. "Ada apa kakak kemari?" "Ada pesan dari Fandi." Mendengar nama Fandi, sontak Rina begitu bahagia dan langsung tersenyum pada mereka. "Bisa tidak kamu ikut kami? Fandi sedang sakit." Rina terkejut sekaligus khawatir mendengar Fandi sakit. "Aku tidak bisa keluar, Kak. Bapak gak ngizinin." Suara Rina seperti frustasi. "Tenang saja, kami bisa bantu kamu kok," kata Raka meyakinkan Rina, sedangkan Bayu terlihat cemas. Mendengar itu, Rina begitu bahagia karena dia bisa bertemu Fandi sebentar lagi. "Sebentar ya, Kak. Tunggu sini dulu. Aku mau ganti baju dulu." Sedangkan Niko
hanya mengangkat jempolnya sambil tersenyum. Rina pun berbalik dan menutup lagi jendelanya. Rina mengganti pakaiannya dan menyiram bekas kencing di tubuhnya dengan air minum yang tadi Bapak bawakan untuknya. Sementara itu, Niko dan Raka menahan Bayu untuk tidak pergi dari rencana ini. Urusan gue sudah selesai. Gue mundur dari sekarang. Gak semudah itu, bro. Lo harus ikut juga ke dalam rencana ini. Lo udah janji sama gue kalau lo hanya minta tolong tunjukin rumah Rina saja. Dan gue gak mau ikut-ikutan setelah ini. Tidak, gue mau lo ikut. Niko mendelik pada Bayu. Niko nyaris hampir meninju Bayu yang keras kepala itu. Namun urung karena Rina sudah membuka jendela kamarnya. Dan melihat mereka spontan, mereka pun langsung merangkul Bayu sambil tersenyum garing pada Rina. Rina yang sedikit bingung dengan tingkah mereka akhirnya tidak mempedulikan lagi. Karena pikirannya hanya satu, yaitu Fandi. Gimana caranya aku bisa keluar dari sini, Kak? Ucap Rina, karena jendela kamar Rina ada teralinya yang terbuat dari bambu. Namun itu hanya perkara mudah bagi cowok-cowok di depan Rina ini. Tenaga mereka cukup kuat kalau hanya menarik terali bambu itu. Dengan menarik 3 bambu saja, Rina sudah bisa keluar kamar itu. Karena postur tubuh Rina yang mungil, tapi seksi itu. Raka yang melihat tubuh seksi Rina saat keluar dari jendela, langsung otaknya traveling kemana-mana. Akhirnya Rina pun pergi bersama ketiga cowok itu. Dia benar-benar tidak merasa curiga sama sekali dengan ajakan mereka. Yang dia pikirkan saat ini hanya Fandi. Dan bahagia rasanya bisa bertemu dia saat ini. Rina berjalan beriringan dengan Niko, sedangkan Raka dan Bayu berjalan di belakangnya. Sesampainya mereka di persimpangan jalan, Rina sudah mau berjalan ke rumah Pak Kades, namun ditahan oleh Niko. Rina, mau kemana? Loh, katanya Kak Fandi sakit. Ya, mau ke Kak Fandi lah, ujar Rina sedikit bingung. Sebenarnya, Fandi sekarang sedang menunggu kamu. Menunggu Rina, di mana? Rina sedikit mengerjitkan dahinya. Itu di sana, ayo ikut. Niko segera menggandeng tangan Rina, dan Rina yang sedikit gugup mencoba untuk melepaskan tangannya. Lepasin tangan aku, Kak. Namun Niko tak mendengarkan ucapan Rina. Dia semakin mempercepat langkahnya, membuat Rina takut. Kak, lepasin tangan Rina. Ayo ikut. Tiba-tiba Niko membentak Rina, dan Rina kini semakin takut dan yakin ada yang tidak beres dengan Niko dan teman-temannya itu. Akhirnya Rina pun berontak, berusaha melepaskan cekalan tangan Niko yang semakin kuat itu. Rina mencoba berjongkok agar Niko tak menariknya lagi, namun Raka malah menggendongnya dari belakang. Karena postur Rina yang memang mungil, jadi bukan masalah bagi Raka untuk menggendong sambil berlari kecil membawa Rina ke sebuah kebun sengon yang luas itu. Rina ditidurkan di sebuah posko yang ada di kebun itu. Rina berteriak sekencang-kencangnya dan berontak sebisa mungkin. Namun karena tangannya tidak cukup kuat dari ketiga lelaki itu, jadi dia hanya bisa berteriak. Bayu hanya bisa diam dan bingung memperhatikan teman-temannya itu. Sungguh dia ingin lari dari situ sebenarnya. Goblok, jangan diam aja. Pegang kakinya, kata Niko, memaki Bayu yang hanya diam saja tanpa membantu mereka. Gue udah sampai di sini aja, Nik. Gue gak bisa melanjutkan ini semua, ujar Bayu. Dia benar-benar tak sanggup melihat itu semua.
Kalau lu pergi, gua habisin cewek ini sekarang. Bentak Niko membuat Bayu pun urung untuk pergi. Dan dia pun menuruti permintaan Niko untuk memegangi kaki Rina. Namun karena Bayu melakukannya setengah hati, Rina pun bisa berontak dan menendang perut Bayu hingga dia mengadu kesakitan. Hingga membuat Niko dan Raka pun terpecah fokusnya. Dan itu kesempatan untuk Rina berontak. Dia menggigit tangan Niko yang menutup mulutnya, hingga Niko menjerit kesakitan. Rina pun bisa melepaskan diri dan lari dari mereka. Apalagi yang kalian tunggu? Cepat kejar dia, sebelum dia memberitahu ke orang-orang goblok. Bentak Niko di sela kesakitannya. Tanpa banyak pikir, Raka dan Bayu pun mengejar Rina. Rina terus berlari, tak tahu jalan, karena memang tak ada penerangan. Yang ada hanya gelap gulita. Yang dia pikirkan hanya lari dari ketiga lelaki itu. Kak Fandi, tolong Rina. Batinnya yang hanya bisa berteriak dalam hati. Rina mendengar suara Niko yang memanggil namanya. Rina sayang, jangan lari kamu. Aku pasti bisa menangkapmu, teriak Niko sambil terkekeh. Rina sungguh bergidik. Jijik mendengar namanya dipanggil oleh Niko. Rina tak bisa melihat apapun karena gelap. Saat dia lari, dia tak sadar kakinya kesandung sesuatu hingga membuat dia terjerembab dan meringis kesakitan. Karena kakinya terkilir, dia pun tak dapat berlari dengan benar karena kakinya sungguh nyilu. Nampak di ujung kebun, Rina bisa melihat lampu dari rumah warga. Walau agak jauh, dia terus berjalan cepat ke sana. Rina begitu bersyukur, akhirnya dia bisa lari dari ketiga laki-laki itu. Namun naas, Rina tak menyadari ternyata Raka sudah ada di dekatnya. Dan Rina pun dapat disergap oleh Raka dari belakang. Rina kini berusaha berontak lagi dan menjerit, namun sebuah tinjuan mendarat di hidungnya hingga dia tak bisa lagi berteriak. Setengah tidak sadar, namun dia masih bisa mendengar. Rina merasakan ada cairan asin dan amis keluar dari hidung dan mulutnya. Ayo cepat, bawa ke posko tadi, ujar Niko pada Raka dan Bayu. Sampai di sebuah posko, mereka pun menidurkan tubuh Rina di sana. Rina masih bisa bergerak dan mendengar mereka. Dengan sisa tenaganya, Rina pun mencoba bangkit dan berusaha untuk kabur lagi. Tapi sia-sia, mereka langsung cepat tanggap karena tidak mau kecolongan lagi. Mau lari kemana kamu, gadis manis? Diam saja kamu di sini. Kami hanya ingin mengajakmu bersenang-senang. Rina sudah muak. Dia pun meludahi wajah Niko saat itu. Spontan saja, wajah Niko pun menjadi merah padam karena marah. Kurang ajar. Sekali lagi Niko langsung menampar wajah Rina. Niko, stop. Udah berapa kali lu main tangan sama dia? Bayu berusaha membela Rina. Apa lo? Lo mau gue habisin nih cewek sekarang juga? Hah? Seketika, Bayu pun langsung diam. Udah. Gue udah gak sabar pengen nikmatin dia. Ayo sekarang buka aja bajunya. Raka dan Niko pun berusaha membuka baju Rina. Hingga Rina meronta-ronta dan mereka saling tarik-menarik dengan Rina. Baju Rina pun tersobek-sobek sana-sini hingga terlihat compang-camping. Melihat itu, Niko dan Raka pun semakin bernafsu untuk menggagahi Rina. Niko langsung menarik baju Raka. Gue yang akan menikmati dia duluan. Setelah gue, baru lo, ujar Niko, membuat Raka sedikit kecewa. Niko sudah berusaha menindih Rina. Dia tak peduli akan teriakan Rina. Dia masih terus berusaha
menerobos pertahanan milik Rina. Hingga sekali hentakan, Niko akhirnya berhasil dan puas. Terdengar suara lengkingan dari mulut Rina. "Yes, akhirnya gue dapat perawan," ujar Niko setelah selesai. "Ayo, lo sekarang," tunjuk Niko pada Raka. Dan tanpa menunggu 2 kali, Raka sudah siap menerkam Rina. Terdengar lengguhan panjang dari mulut Raka setelah dia merasakan puncak kenikmatan itu. "Terima kasih manis, kamu benar-benar membuatku puas," ujar Raka sambil mencium kening Rina sambil menyeringai. Rina sungguh muak, namun dia sudah tidak berdaya. Dia begitu lemah sekarang. Bahkan berteriak pun dia sudah tak mampu. "Ayo Bay, lu sekarang. Jangan Nick, gua mohon." "Oh, lu lebih senang lihat dia mati. Oke." "Jangan Nick, gue mohon." "Oke, gue lakukan asal jangan lu bunuh dia." Akhirnya Bayu pun menuruti perintah Niko. Dia tatap tubuh Rina yang polos itu. Terdengar rintihan kecil dari mulutnya. Sungguh, dia tak tega sebenarnya. Namun Bayu adalah lelaki normal. Melihat Rina yang sudah pasrah, akhirnya Bayu pun menggagahinya juga. Lengguhan panjang itu pun keluar juga dari mulut Bayu. Dia sudah merasakan puncak kenikmatan itu. "Maafin gue Rina," ucap Bayu setelah selesai. Spontan Niko pun tertawa mendengar ucapan Bayu yang terakhir. "Apa-apaan sih lo? Enak, ya enak aja. Lo suka kan?" ucap Niko sambil tertawa. Dan Raka pun hanya tersenyum. "Ya udah, sekarang beresin nih cewek." "Ya udah, ditinggal aja di sini," ujar Raka. "Gak, kalau dia ditinggal di sini, gue khawatir dia pasti akan ngadu ke orang-orang besok dan bisa berabe kita. Lalu apa lagi? Bunuh dia sekarang." Spontan Raka dan Bayu pun langsung terkejut. "Gila lo ya? Lo bilang kita hanya akan memperkosa dia saja. Gue gak setuju kalau harus ngebunuh. Gue bukan pembunuh," ujar Raka pada Niko. Kini dia mulai kecewa. "Lo yang gila. Lo mau kita di penjara besok? Bisa hancur masa depan kita tahu. Tapi perjanjiannya kan gak kayak gini, Nick. Kalau tahu jadi seperti ini, gue juga ogah bantuin lo." Bayu hanya diam mendengar perdebatan Niko dan Raka. Pikirannya kini tak karuan antara masa depan dan Rina yang kini sudah tak berdaya. Andai dia bisa mengulang kembali waktu, tentu dia tak akan melakukan hal itu terhadap Rina. Namun semua sudah terjadi, hanya penyesalan yang ada. "Kita jangan ninggalin jejak bro," ucap Niko, masih berusaha menghasut Raka. Soal Bayu, dia sudah tak peduli. Yang penting Raka harus ada di pihaknya. Lalu bagaimana? Gue gak suka jika harus melenyapkan nyawa seseorang. Kita gak usah pakai kekerasan. Lalu kita kubur dia hidup-hidup. Langsung merinding sekujur tubuh Raka mendengar ucapan Niko. Dia tak menyangka akan seperti ini kejadiannya. Tapi bagaimana lagi? Semua sudah terjadi. Yang penting dia harus selamatkan diri sendiri. Lubang itu sekitar 2 meter dalamnya. Secara bergantian mereka mencangkul lubang itu. Mereka dapatkan cangkul itu dari rumah Pak Kades. Setelah selesai mereka membuat lubang. Kini tiba saatnya kembali ke rencana semula. Rina sudah pasrah. Tubuhnya lunglai. Karena sebelum mereka membuat lubang, Niko kembali menggagahinya lagi, seakan tak pernah puas. Tubuh Rina kini dipopong oleh Raka. "Udah,
Lempar saja dia, perintah Niko. Jangan, biar aku tunggu di bawah. Dengan segera Bayu melompat ke bawah, dan Raka pun menurunkan tubuh Rina. Setelah meletakkan tubuh Rina di tanah, Bayu hendak naik lagi, namun tangannya dipegang oleh Rina. Wajahnya begitu pilu, seakan mengiba dan memohon pada Bayu. Maafkan aku Rina. Kak Fandi, suaranya begitu serak dan lirih. Bayu hanya mengangguk dan menutup matanya, tak tega. Bayu pun melepas tangan Rina. Namun Bayu menatap Rina kembali. Dia merogoh kantong celananya. Sebuah jam tangan limited edition milik Niko, Bayu letakkan di dekat Rina. Bayu sengaja mencuri jam tangan itu ketika dia mengambil pacul di rumah Pak Kades. Dia mengambilnya di tas Niko. Sekali lagi, maafkan aku Rina. Mungkin hanya ini yang bisa aku lakukan untuk membantumu. Aku memang pecundang. Maafkan aku. Rina hanya menatap sendu, dan Bayu pun segera naik. Niko pun segera mengembalikan gundukan tanah itu kembali ke lubang, mengubur Rina hidup-hidup di sana. Sedangkan Bayu dan Raka saling bersitatap. Mereka sama-sama merasakan penyesalan atas perbuatan mereka. Pagi ini para mahasiswa itu sudah bersiap dan berkemas. Mereka akan kembali pulang. Fandi terlihat murung dan tak bersemangat. Jam masih menunjukkan pukul 7:30. Kurang 1,5 jam lagi. Batinnya dia masih menunggu dengan harap-harap cemas, sambil terus menatap jam tangannya. Fandi menunggu kedatangan Rina, karena dia berjanji untuk memberikan keputusan itu sekarang. Hal paling dia benci adalah menunggu. Namun demi Rina, dia rela melakukan itu. Entah segitu cintanya dia pada Rina, hingga ia benar-benar menunggu keputusan itu. Niko sedari tadi sedang memainkan gitar milik Raka. Dia bernyanyi dengan ringannya, sedangkan Raka dan Bayu hari ini menjadi super pendiam. Andin menghampiri Fandi yang sedari tadi terlihat gelisah. Hei, kenapa lo? Nunggu Rina? Oh. Andin hanya beroh sambil manggut-manggut. Andin memperhatikan teman-teman yang lain. Bayu dan Raka tidak seperti biasanya. Kalian nih pada kenapa sih? Tumben gak berisik. Sedangkan Raka dan Bayu hanya tersenyum. Nah tuh, senyumnya aja kompak. Mencurigakan. Mendengar itu sontak Bayu dan Raka langsung terkejut. Sedangkan Andin pun berlalu meninggalkan mereka. Pukul 9, mobil yang menjemput mereka kini sudah datang. Mereka pun langsung bersiap memasukkan barang-barang mereka ke mobil hingga waktu menunjukkan pukul 10. Mobil pun sudah meraung berjalan di atas aspal, meninggalkan banyak kenangan. Fandi nampak begitu sedih. Ternyata Rina tak kunjung datang. Perasaan cintanya masih menggantung. Entah sampai kapan dia bisa move on dari Rina. Karena hatinya benar-benar sudah mati rasa tanpa Rina. Pagi itu Pak Rusdi membuka pintu kamar Rina. Dia berharap Rina sudah mau dan bisa melupakan pemuda kota itu. Setelah pintu dibuka, ternyata kamarnya sudah kosong. Pak Rusdi benar-benar terkejut dan langsung memanggil-manggil Rina. Rina! Pak Rusdi melihat makanan yang dia bawa kemarin masih utuh, tak tersentuh. Hanya airnya saja yang telah habis. Pikiran Pak Rusdi tambah gelisah. Netranya melihat jendela kamar Rina yang terbuka dan nampak terali bambunya pun sudah patah dan hilang. Seketika Pak Rusdi langsung lemas.
kakinya gemetar. Dia takut Rina nekat kabur bersama pemuda kota itu. Pak Rusdi langsung bergegas ke rumah Pak Kades untuk mendatangi pemuda kota itu. Bahkan, kalau perlu, dia akan membuat perhitungan padanya. Sesampainya di rumah Pak Kades, dia langsung disambut oleh Pak Kades. "Assalamualaikum Pak Kades." "Waalaikumsalam. Pak Rusdi, ada apa?" "Saya mau bertemu mahasiswa bernama Fandi, Pak." "Ada apa, Pak? Mereka sudah pulang barusan ini?" Pak Kades sedikit bingung karena tiba-tiba Pak Rusdi ingin bertemu Fandi. Pak Rusdi pun semakin lemas dan bahkan tak bisa menyangga tubuhnya sendiri. Hingga dia langsung terduduk di tanah, membuat Pak Kades langsung terkejut dan memapah Pak Rusdi agar duduk di sebuah kursi. Pak Rusdi mengira bahwa Rina sudah ikut mereka untuk pergi ke kota. Di sebuah kebun sengon milik salah satu warga kini sedang ramai. Banyak warga yang berdatangan ke sana. Beberapa polisi dan petugas Inafis juga ada di sana. Sebuah lubang kini tengah digali oleh beberapa orang. Ada garis polisi dibentangkan, tanda bahwa tak boleh seorang warga pun melewati garis itu. Hanya orang-orang berkepentingan saja yang boleh mendekat ke arah lubang yang kini tengah digali. Seorang lelaki tua menatap lubang itu dengan pilu dan berurayan air mata. Di sebelahnya ada pasangan suami istri yang juga ikut menyaksikan penggalian lubang itu. Para warga kini sedang menyaksikan ikut bergidik ngeri dengan adanya kejadian pembunuhan seorang gadis desa. Bahkan hal itu sudah 10 tahun yang lalu. Mereka masih tak menyangka, mereka yang sudah mengenal Pak Rusdi dan Rina benar-benar dibuat terkejut. Bagaimana tidak, Rina yang mereka kira pergi ke kota ternyata malah menjadi korban pembunuhan. Ada yang sudah kasak-kusuk, bahkan ada yang ikut merasakan kesedihan dari apa yang telah menimpa korban. Setelah digali cukup dalam, para penggali pun kini menemukan sesuatu. Beberapa tulang belulang manusia mereka angkat dan diserahkan kepada petugas Inafis. Kemudian petugas Inafis pun menata bagian-bagian tulang itu dan merangkai secara urut, mulai dari tengkorak, rusuk, hingga kaki. Semakin pilu Pak Rusdi menyaksikan itu, hingga kakinya lemas dan tak dapat menyangga tubuhnya. Dia bersimpuh, dan Pak Samsul pun mencoba menguatkan hati Pak Rusdi dengan merangkulnya. "Yang sabar, Pak. Ini semua sudah suratan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pak Rusdi hanya mengangguk sambil menangis. Para penggali itu pun menemukan sebuah cincin dan jam tangan. Pak Rusdi mengenal cincin itu. Memang itu milik Rina, peninggalan dari almarhumah istrinya. Sedangkan jam tangan itu, Pak Rusdi tak mengenalnya. Petugas Inafis itu pun membungkus cincin dan jam tangan itu dengan sebuah kantong. Setelah selesai mengumpulkan semua tulang belulang itu, para petugas pun langsung membungkus semua tulang belulang itu dengan kantong jenazah. Mereka membawa tulang belulang itu ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, agar mereka bisa tahu penyebab kematian Rina dan bisa mengungkap siapa pembunuhnya. Sementara itu, di sebuah apartemen, seorang wanita sedang memasak. Dia begitu bersemangat karena hari ini adalah ulang tahun pernikahannya yang kelima. Rencananya dia akan memasak masakan yang sangat spesial buat suaminya itu. Dia belajar dari sebuah video memasak di YouTube, karena memang dia sendiri tak pandai memasak. Namun demi suami yang dia cintai, dia rela agar suaminya senang
dan semakin sayang padanya. Itu harapannya. Tak lupa, dia sudah menyiapkan sebuah kado spesial untuk suaminya. Sebuah taspek bergaris 2 berwarna merah. Itu yang akan menjadi kado spesial untuk suaminya nanti. Dia yakin suaminya akan bahagia mengetahui bahwa dia telah hamil. Karena selama 5 tahun ini, mereka menunggu kehadiran calon buah hati mereka. Namun, baru sekarang Tuhan memberikan itu. Sesekali wanita itu mengintip suaminya yang masih terlelap. Senyumnya terus mengembang, membayangkan ketika nanti suaminya sudah terbangun. Setelah semua masakan matang, dia pun menata makanan dengan begitu rapi, hingga terlihat makanan itu seperti sebuah hidangan berselera tinggi yang dimasak oleh seorang chef profesional. Tak lupa sebuah lilin di tengahnya menambah kesan mewah dalam hidangannya. Dia begitu bangga atas kerjanya hari ini. Dalam sekejap, dia bisa membuat meja makanannya seperti sebuah meja makan di sebuah restoran saja. Dia tersipu sendiri melihat itu. Setelah selesai dengan masakannya, dia pun bergegas membangunkan suaminya itu. "Sayang, bangun dong." Dia membangunkan suaminya sambil mencium-cium tengkuk dan leher suaminya itu. Membuat suaminya langsung membuka matanya dan tersenyum. Dia pun menarik tangan istrinya hingga terjatuh dalam pelukannya dan menindihnya dengan kakinya, membuat istrinya meronta karena kesenangan. Walau usia pernikahan mereka sudah 5 tahun, namun sikap keduanya masih begitu mesra dan bak pengantin baru. "Udah dong sayang, ayo bangun. Aku punya sesuatu buat kamu," ujar istrinya sambil menepis ciuman suaminya yang semakin menjurus ke bagian yang membuat dia merangsang. "Gak mau. Aku maunya kamu," kata suaminya berbisik ke telinga istrinya sambil menggigit kecil telinga istrinya itu. "Ih sayang, geli tahu. Udah dong. Masa masih kurang? Yang semalam aja udah 2 ronde. Gak ada puasnya kalau sama istriku yang cantik ini." Mereka pun kembali bergulat panas pagi itu. Setelah selesai dengan pergulatan mereka, akhirnya mereka pun mandi bersama di kamar mandi. Namun sang suami seakan tak ada puasnya. Dia masih saja menginginkan lagi dan lagi. "Sayang, kamu ini kenapa sih? Kayak gak ada capeknya, tahu gak?" kata wanita itu, walau sebenarnya dia begitu senang diperlakukan seperti itu oleh suaminya. "Entah, aku pengen puas-puasin hari ini," jawab suaminya itu sambil terkekeh. "Kayak yang gak ada besok aja deh," jawab istrinya. Namun dia tak menepis apapun yang suaminya lakukan pada tubuhnya. Dia sudah pasrah karena hari ini adalah anniversary mereka. Setelah selesai dengan urusan panas mereka, mereka pun sudah memakai pakaian. Wanita itu menyisir rambut suaminya di depan cermin. Tak lupa suaminya mencium kening istrinya itu. Sungguh pasangan yang sangat romantis. Mereka pun menuju ke meja makan, dan alangkah senangnya suaminya itu melihat makanan yang sudah istrinya siapkan. "Happy anniversary sayang," ucap wanita itu sambil memeluk suaminya, dan suaminya pun langsung mengecup kening istrinya. "Ayo dong, duduk sini. Cicipin masakan aku." "Serius, ini masakan kamu sayang?" "Iyalah sayang." Suaminya pun langsung duduk di salah satu kursi di depannya. "Suapin aku dong sayang." "Manja banget sih kamu sayang."
Biarin, pokoknya hari ini aku mau dimanja sama kamu. Mereka pun tertawa sambil saling menyuapi satu sama lain. Sayang, aku punya sesuatu buat kamu, ujar wanita itu setelah selesai menyuapi suaminya. Apa itu? Suaminya nampak antusias. Tutup mata dong. Tak menunggu lama lagi, suaminya pun langsung menutup matanya. Wanita itu pun mengambil tespek yang ia simpan di sakunya. Sekarang, buka dong matanya. Setelah membuka mata, suaminya pun langsung terkejut melihat sebuah tespek di tangan istrinya. Dan melihat hasilnya positif. Sayang, ini beneran kan? Apa hanya mimpi? Ya elah sayang, ya benerlah, ini bukan mimpi, ucap istrinya sambil mengusap perutnya sendiri. Dengan senangnya suaminya pun langsung memeluk istrinya, kemudian mencium perut istrinya itu. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan dari pintu. Mereka pun menghentikan kemesraan mereka, dan wanita itu pun bergegas ke arah pintu. Sebelum dia membuka pintu itu, dia melihat melalui CCTV yang terpasang di area depan pintu apartemennya. Nampak 3 orang pria berseragam coklat berdiri di depan pintu. Walau sedikit bingung, dia pun membuka pintu itu. Selamat pagi, Nona. Benar, di sini apartemen dari Bayu Anggara. Benar sekali, saya istrinya. Apakah suami Anda ada? Tak lama kemudian, Bayu menyusul istrinya. Siapa yang datang, sayang? Melihat kedatangan Bayu, para lelaki berpakaian polisi itu pun langsung mendekati Bayu. Maaf, Anda yang bernama Bayu? Iya Pak, benar. Istri Bayu sudah mulai merasa bingung dan cemas. Anda kami tahan atas tuduhan pembunuhan dengan korban saudara Rina. Dan ini adalah surat penangkapan untuk Anda. Pias nampak wajah Bayu. Kini dia sudah bisa membayangkan hidupnya ke depan akan terasa berat dan sulit. Namun dia sudah tak bisa mengelak lagi. Dia sudah pasrah ketika seorang polisi kini memborgol tangannya. Sedangkan istrinya kini berteriak sambil menangis karena saking syoknya. Dia tak menyangka hari ini yang menurutnya akan menjadi awal yang indah untuk perjalanan pernikahannya bersama Bayu, malah menjadi awal yang menyedihkan. Walau dia berusaha memohon agar suaminya dilepaskan oleh polisi itu, namun hukum harus tetap berjalan. Kamu gak salah kan sayang? Katakan pada mereka kalau kamu gak salah, ucap istrinya memohon kepastian kepada Bayu. Maafin aku sayang, jaga anak kita ya. Setetes air mata Bayu membasahi pipinya. Tidak, istrinya pun pingsan. Para pecinta misteri yang budiman, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di channel 1001 Misteri. Sampai jumpa.